Halo, selamat siang yang Living Indonesia. Wah, jam 12 siang ternyata masih pada on untuk stay di Zoom. Karena memang temanya menarik banget sih siang hari ini. Kita kan cerita-cerita tentang Black Ginger PMF, tapi bukan teorinya gitu ya. Siang hari ini kita mau cerita-cerita tentang testimoninya. Seperti apa sih hasil Black Ginger PMF yang kemudian juga dibarengi dengan kisah-kisah yang cukup seru ya Kakak Rahma. Nanti Kakak Rahma akan cerita. Saya akan perkenalkan satu orang yang saya undang dan karena beliau sedang bekerja, jadi Kakak Rahma bisanya di hari ini di jam se di jam 12 ini. Jadi makasih ya teman-teman udah pada join walaupun jam 12. Kakak Rahma, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik, tapi suaranya lagi agak serak, tapi mudah-mudahan cukup kedengaran ya. Cukup-cukup kedengaran. Aku suaranya nggak baik-baik aja, tapi dingin banget di sini. Jadi pakainya baju-baju hangat seperti ini. Oke, Kakak Rahman. Beliau akan bercerita tentang Black Ginger PMF. Beliau akan bercerita tentang perjalanannya yang ternyata sebenarnya sudah berlangsung lumayan lama. Dan pada akhirnya Black Ginger PMF ini, walaupun digunakan dalam jangka waktu lama, aman tuh di beliau, berarti untuk teman-teman juga aman loh sebenarnya. Silakan Kakak Rahma. Makasih Kakak Lisa, makasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di siang hari ini, tumbennya jam 12. Jadi kali ini aku lebih share mengenai testimoni penggunaan Black Ginger PMF. Sorry. Jadi penggunaannya sendiri kebetulan itu menjadi Black Ginger ini menemani aku dalam proses penurunan berat badan. Nah, makanya aku memberikan judul Fat Loss Change My Life, Not Just My Weight. Jadi dari triggernya dari wake up call for about healthiness to building a stronger and more active life. Jadi ini sebenarnya kayak wellness journey ya, starting 2023, 2023. Tapi nanti gimana ceritanya, kita ikutin aja dulu kelasnya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Rahma. Saat ini aku sebagai working mom, office worker, active lifestyle juga, dan aku sudah menggunakan YL itu sejak 2020. Dan fokusku adalah sebenarnya itu sehat, kuat, berenergi, dan konsisten. Jadi kalau ngomongin penurunan berat badan, aku udah nyobain beberapa diet yang ternyata kalau instan, itu efeknya itu malah akan berputar balik, jadi nggak sustainable, nggak jangka panjang. Jadi memang kalau mengenai kesehatan dan penurunan berat badan itu memang harus konsisten. Nah, sebelum memulai, aku disclaimer dulu kalau aku tuh bukan nutritionist, aku bukan expert, aku bukan personal trainee. Jadi ini sharing berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi aku ya. Karena setiap orang punya tubuh yang spesial, jadi nggak bisa disamakan juga. Again, harus kembali lagi ke konsultasi ke orang yang ahli. Oke, kita mulai. Jadi historicalnya adalah di 2023. Ini bisa dibilang my wake up call. Jadi annual medical check up, aku menunjukkan prediabetik dan high cholesterol. Saat itu beratnya 73 sampai 74 dan udah masuk ke tahap awal obesitas. Nah, sebelum MCU, aku tuh ngerasa kayak tubuhku tuh kasih banyak sinyal ya, kayak alergi kulit sering kambuh. Aku punya alergi, tapi nggak pernah alerginya tuh kambuh sesering itu. Pada saat aku berat badannya lebih, itu alergiku sering banget kambuh. Kaligata ya, yang bentol-bentol kayak biduran dimanapun. Di wajah, di paha, di punggung, kulit gampang kering dan gatal, nafas juga nggak terkontrol, migrain, sakit kepala yang sering banget. Terus kadang aku juga ngerasa kok keringetan aku lebih bau. Aku bukan tipe orang yang suka pakai deodoran, nggak pernah pakai deodoran, jadi ngerasa aneh, aduh kok bau, lebih bau dari biasanya. Ini yang dialami sama tubuh aku dan akhirnya setelah MCU aku sadar nih kalau ada metabolic markers nih, yaitu di diabetes sama high cholesterol. Jadi ini yang harus diperbaiki dari adanya sinyal-sinyal di dalam tubuh.
lalu di make sure lah dengan MCU, ternyata memang ada concern. Salah satunya di pradiabetik sama high kolesterol. Akhirnya, ini foto aku ya, belum, akhirnya apa yang aku harus sadari adalah tubuh aku tuh harus berubah. Ini bukan sesuatu yang hanya penurunan berat badan, bukan. Tapi aku pingin yang sustainable longer, yang jangka panjangnya tuh, efeknya tuh jangka panjang. Dan aku harus memperbaiki nutrisi, aku harus bergerak, dan aku harus memiliki, kalaupun sakit, setidaknya penyembuhannya tuh lebih cepat. Nah, aku mau kesehatan itu tuh menjadi goals aku, jadi nggak hanya penurunan berat badan. Karena aku bukannya mau menyinggung orang, maaf ya. Ada juga loh yang berat badannya ideal, tapi ternyata maaf, dia punya kolesterol juga, dia punya diabetes juga. Jadi menurutku berat badan itu bukan menjadi patokan ya. Yang penting sehat itu udah menjadi goals aku. Jadi bukan bukan diet yang sementara, tapi gimana caranya bisa merubah lifestyle kita sekaligus. Dan ini foto aku saat itu sekitar 73 kilo ya. Itu di Februari 2024. Akhirnya progresnya aku memutuskan untuk take it action nih. Hal pertama yang pada saat itu aku lakukan adalah BMR yang program 14 hari. Saat itu belum rilis resmi di Indonesia. Jadi aku ngikutin pola sistemnya dari porsi Ningsia. Saat itu kan masih 14 hari ya, masih ada di US. Jadi aku ngikutin aja tuh. Itu pun baru hanya meminum porsi Ningsia sesuai dengan jadwalnya aja. Tapi akhirnya ya turunlah sekilo gitu ya dalam 14 hari ya lumayan lah ada pergerakan gitu. Dari secara ukuran ada penampakan perbedaan ya. Dari yang kiri itu before dan kanan tuh after setelah BMR 14 days. Selain ada satu hal yang harus kita mulai, ada satu juga yang harus kita perbaiki, yaitu mindful eating. Ini yang aku juga struggling untuk bisa, karena aku orangnya orang suka ngemil. Aku orang yang suka makan cemilan manis. Kopi susu, kental manis tuh kayak hampir everyday. Kue atau biskuit, sesuatu yang manis tuh harus ada tuh setiap hari. Jadi di sini tuh aku juga harus memperbaiki pola makan aku, mindful eating aku, mengganti dengan porsi yang lebih baik, memilih dengan makanan yang lebih bagus, dan itu harus konsisten. Porsi dan makanan apa yang kita makan itu harus konsisten. Jadi memang yang namanya kalau mau menjaga kesehatan, terutama untuk penurunan berat badan, itu harus konsisten. Selain itu, aku akhirnya juga memilih untuk bergerak ya. Dan dari bulan Maret 2024, aku memilih untuk gabung ke CrossFit. CrossFit di sini ada satu tempat fitness yang dekat rumah aku saat itu. Aku menjalani bukan program sih, tapi mengikuti kelas ya. Ikuti kelas CrossFit dan strength itu untuk membangun kekuatan, endurance, sama percaya diri. Nah, memilih tempat untuk berolahraga itu juga penting. Kenapa? Karena kita butuh motivasi. Motivasi diri sendiri aja kadang nggak cukup. Kadang kita masih terpaku dengan angka. Kok angka berat badan gue nggak turun ya? Jadi atau enggak kadang kalau kita ngelihat postingan orang, kok dia cepet banget turunnya ya? Langsung mental down. Nah, kita juga harus memilih lingkungan olahraga atau workout yang saling support satu sama lain. Pada saat kita capek, kita disupport, ayo lo bisa dikit lagi, sedikit lagi, lo bisa, lo kuat. Ada yang harus gituin kita. Makanya aku memilih daripada aku fitness nge-gym sendirian, kalau gym konvensional kan kadang sendirian. Akhirnya aku memilih untuk CrossFit di salah satu gym CrossFit yang emang bentukannya community atau kelompok. Nah, di situ tuh dia penjual juga tuh kayak makanan tinggi protein, tipikal orang-orangnya pun beda-beda.
ada yang tipikal orang yang maaf yang gemuk banget tuh ada. Ketemu dengan berbagai macam-macam kondisi fisik yang berbeda dan mereka aja semangat, kenapa gue enggak? Itu menjadi satu motivasi juga untuk aku. Mereka tuh gerak terus loh. Maaf ya, maaf banget kalau walaupun kelihatan kondisi fisiknya berbeda dari kita, tapi mereka konsisten. Terus kenapa gue enggak? Nah, hal-hal kayak gitu aja tuh juga memicu percikan api kan di kita. Nah, akhirnya aku tetap tuh konsisten di CrossFit. Lalu aku juga ikut kegiatan-kegiatan Pocari Sweat. Salah satunya adalah PonFit. Itu pertama kali ketemu sama Jennifer Bahdim. Bisa ngobrol, bisa kayak apa ya, depan-depanan gitu ya. Kayak rezeki banget sih, Alhamdulillah. Aku suka banget sama PonFit. Berapa kali aku mau ngambil apa namanya Pon Pro license-nya, tapi belum kesampaian. Terus aku suka banget sama akhirnya aku mencintai angkat beban. Aku suka banget yang namanya kardio, walaupun bukan lari tapi at least jogging. Dan semenjak ada progres itu, akhirnya terlihatlah ada perubahan. Bisa dilihat ya fotonya before and after-nya tuh kelihatan banget, terutama di paha sama di pinggang. Kelihatan banget. Nah, yang paling penting terakhir dalam menemani progres aku itu adalah aku menggunakan Black Ginger PMF dan aku menjalani BMR Ning Siaret 21 hari. Saat itu Black Ginger itu hanya baru ada di Singapura sama Jepang, seingat aku. Belum ada di Indonesia. Jadi aku nyetop dari Singapura. Pertama kali kenal Black Ginger itu pada saat convention efek ya, 2023 awal, apa 2022 aku lupa. Terus mereka promo, aku belilah, tapi belum aku minum tuh. Kayak masih bingung ini untuk apa ya? Ya udahlah aku simpen. Terus pas ada program BMR, aku kebetulan lagi beresin suplemen, ada tuh masih expirednya masih panjang dan aku harus segera habisin. Ayo udahlah cobain, aku lihat-lihat ternyata di yang Living Philippines itu udah ada mulai pergerakan komunitas menggunakan si Black Ginger PMF ini. Oh, ternyata untuk menuruni berat badan, ya udahlah aku combine. Yang saat itu 2024 belum ada edukasi mengenai Black Ginger. Tapi aku combine aja lah udah. Jadi aku masukin dalam menu BMR dari hari pertama sampai hari ke 21. Jadi Black Ginger, Ningxia, ada juga aku ganti ke vitamin D atau Illumi Ice, sama makan pisang kalau tiap pagi. Jadi Black Ginger sama minum Ningxia saat itu menjadi rutinitas aku selama 21 hari sampai 1 bulan tuh. Itu di bulan September ke Oktober. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran juga, sebenarnya apa yang aku makan kemarin itu clueless. Clueless dalam artinya sebenarnya nggak tahu sih Black Ginger saat itu harusnya diminum berapa gitu ya. Tapi ya udah aku lihat petunjuknya ya cuma 2 butir sehari. Oh ya udah. Akhirnya aku hanya minum si Black Ginger itu 2 butir aja tiap pagi sama Ningxia. Sesuai porsi Ningxia di BMR schedule-nya ya. Hari itu harus berapa saset minum Ningxia ya aku sesuaikan aja. Terus sarapan itu nggak banyak-banyak, cuma kayak protein atau buah pisang atau telur rebus. Terus olahraga itu harus pagi hari. Karena ternyata, correct me if I'm wrong, Kalisa, itu ada jurnal ternyata olahraga di pagi hari itu lebih banyak benefitnya untuk membakar lemak dibandingin olahraga malam hari. Coba nanti bisa dicek lagi. Tapi aku pada saat itu milihnya olahraga pagi sebelum ngantor. Nah, akhirnya aku ngasih snack pagi, itu yang paling sering aku makan apel sama selai kacang. Selai kacang tuh aku apa aja sih merek-merek. Kalau bisa yang emang yang less sugar. Tapi yang less sugar pun juga enak gitu. Jadi kayak cuma selai kacang dicolek sama apel. Wah itu enak banget. Apapun itu bisa diganti sama serat atau yang manis alami, jus. Ning siarat juga disisipin sesuai dengan schedule BMR-nya. Dan aku masih ngopi ya, tapi kopinya aku ganti ke americano atau latte tanpa gula.
Nah, di siang hari, makan siangnya makan utama biasa. Cuma aku defisit kalori. Defisit kalorinya itu aku mengurangnya di nasi. Nasinya aku 100 gram aja. Kalau emang lagi lapar banget 200 gram. Ya, at least 3 sendok penuh lah. 3 sendok penuh makan tuh aku makan nasinya gitu. Proteinnya dibanyakin, lalu ada sayur, dan nggak lupa nih siaret juga. Snack siang aku jarang makan, tapi makannya digantikan nih siaret. Nah, kalau malam itu aku nggak makan karbo lagi sih, aku lebih ke protein nabati. Kayak tahu, tempe, kacang-kacangan, kayak susu kacang, susu almond juga aku kadang minum di malam hari, asal itu nggak lupa sebelum tidur ning siaret. Nah, porsi minumnya ini nih aku ngikutin sama sistem BMR 21 hari itu ya. Jadi sebenarnya tinggal fleksibel aja. Kalau mau ngikutin tinggal diganti aja penempatan minum ningsianya bisa sebagai snack atau selingan dari makanan utama. Tapi black ginger PMF-nya aku saat itu selalu minum di pagi hari sampai sekarang. Aku minum black ginger itu setiap pagi aja. Tapi setelah kemarin dokter Wu bilang apa sempat bilang malam hari ya, aku kadang ubah-ubah sih malam sama pagi. Tapi aku paling sering pagi karena masih ingat di pagi hari. Results-nya, nah, jadi ini results-nya aku setelah melalui berbagai banyak progres dari kita aktif olahraga, lalu menjaga pola makan, menjaga mental juga, fat loss, better lifestyle, stronger body, and more active. Di perubahannya dari 73 kilo sampai 63 kilo sampai bulan Oktober atau Desember gitu ya. Bisa dilihat bisa dilihat juga dari fotonya. Ini aku tahu lama dalam 1 tahun, tapi aku sangat suka hasilnya karena ini nggak hanya mengubah fisik aku, tapi mengubah di dalamnya. Let's say pencernaan aku lancar, eh, bisa dibilang jadwal haidnya pun juga lancar. Jarang banget ada jerawat, itu yang aku bikin happy. Setiap lagi datang bulan, jarang banget ada yang apa muncul jerawat. Terus nyeri haid juga berkurang, karena aku juga mempelajari katanya kalau lagi nyeri haid lebih kalau kita lebih aktif di bawah olahraga itu akan memberikan efek ke depannya lagi kalau saat nyeri itu nggak akan sesakit sekarang katanya gitu cuma katanya ya. Cuma aku menjalani itu. Nah kalau dilihat dari grafiknya jadi di tempat CrossFit aku itu ada InBody Scan. Teman-teman tahu ya mungkin sekarang udah cukup dikenal di dokter gizi atau di tempat klinik-klinik kecantikan gitu, InBody Scan. Di tempat CrossFit aku udah ada duluan waktu 2024 itu. Nah aku cek tuh dari pertama kali join Januari Februari sampai akhirnya di bulan Desember. Nah teman-teman bisa lihat progres aku naik turun berat kilo dari 72 setelah 72 kilo itu setelah BMR 14 hari ya. Yang tadi aku mention di depan, dari 72 kilo sampai 62,4. Berarti 10 kilo dalam 1 tahun. It's okay, nggak apa-apa. Tapi efeknya jangka panjang, yang penting itu. Nah, otot aku pun juga naik, body fat aku juga menurun, BMI aku naik nggak apa-apa, karena otot aku naik. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa kecil hati dengan BMI itu besar, ya, itu harus dihitung lagi karena siapa tahu berat badan teman-teman itu bukan lemak tapi melainkan otot. Ya, jadi aku nggak masalah BMI naik, tapi otot aku kok yang naik, tapi lemak aku turun. Ini kalau dipantau. Jadi kalau pakai InBody Scan, kita bisa ngerekam, bisa nge-record, nanti dimasukin ke aplikasi. Nah, yang lebih gong lagi itu visceral fat. Ini yang bikin aku makin pada saat Black Ginger masuk ke Indonesia, baru ngeh banget. Ngehnya apa? Oh iya, visceral fat gue kan turun banget. Coba aku flashback lagi, ternyata bener. Jadi, ini kalau teman-teman lihat ya,
di visceral fat angka 0108 tuh 1 Agustus. 1 Agustus dan terakhir 1 Oktober. Dari angka 12 aku turun ke angka 9. Dari bulan September ke Oktober, dari tengah September ke awal Oktober aku mengikuti program BMR. Jadi itu kan tanggal 1 Oktober ya. Tanggal 1 Oktober itu adalah hari setelah BMR selesai. Jadi BMR 21 hari. Nah, di tanggal 1 Oktober itu adalah hari ke-22. Jadi BMR aku selesai, aku ngitung lagi di situ. Dan ternyata hasilnya langsung turun 3 level. Teman-teman kalau lihat track record aku dari bulan Februari sampai bulan ke April, Mei aja tuh, Februari, Maret, April ya 2 bulan aja tuh hanya kayak turun 1 level aja. Sedangkan dari Agustus ke Oktober itu langsung 3 level. Ini yang ngebuat aku kayak makin baru ngeh karena si Black Ginger itu visceral fat gitu yang saat itu aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu bener-bener yang edukasinya tuh saat itu emang belum ada. Ya cuma aku minum aja karena aku tahu bagus untuk penurunan berat badan. Ternyata ngaruhnya di situ. Visceral fat. Ditambah lagi gongnya sama si BMR Ningxia. Jadi Black Ginger, Ningxia sama si pergerakan tubuh itu ya. Sama si olahraga itu jaga makan. Jadi kelihatan banget dan pertama kalinya lagi aku pakai celana ukuran 10. Karena biasanya aku pakai celana ukuran 16, 14. Ini aku langsung lompat ke 10. Itu seneng banget beli celana baru. Selama 1 tahun, 2 tahun tuh aku nggak pernah beli celana. Nah, akhirnya aku beli celana baru. Happy banget sampai aku mau fotoin gitu ya. Kayak celana ukuran nomor 10. Ya ampun. Se-happy itu memang. Tapi the biggest resultnya yang ingin aku kasih tahu ke teman-teman adalah aku bisa lagi bergerak dengan mudahnya. Itu pertama kali di bulan setelah aku BMR itu, aku pertama kali bisa menyelesaikan trekking aku ke air terjun. Aku lupa itu di gunung apa. Pertama kalinya aku bisa menyelesaikan trekking karena selama ini aku nggak pernah bisa trekking. Yang pertama takut, yang kedua selalu berhenti di tengah. Jadi apa ya, dengan pola yang telah aku jalani, nafas tuh lebih stabil, pencernaan juga lebih lancar, recovery tubuh tuh lebih cepat, energi stabil. Dan yang terakhir kalau punya anak, pasti relate ya. Punya anak 5 tahun tuh energinya lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi ngikut energi anak tuh udah nggak ngos-ngosan lagi. Oh dia mau lari kemana? Ayo aku kejar. Oh dia mau manjat apa ya? Udah aku tungguin panjatnya. Yang biasanya kayak aduh capek. Aduh ya udah kamu di sana aja gitu. Tapi dengan apa yang telah aku jalani itu hasilnya tidak hanya ukuran baju aku yang turun, tapi aku juga lebih bisa happy, terutama untuk keluarga ya, untuk menyeimbangkan energiku dengan anak aku. Terus kalau mau bepergian itu tuh nggak cepet capek, mau nyobain sesuatu yang baru kayak trekking ke air terjun aja tuh akhirnya bisa gitu berhasil. Itu seneng banget di situ. Tapi ada sedikit plot twist. Sampai di 2025 itu sebenarnya aku masih konsumsi si Black Ginger BMF itu. Tapi di 2025 tuh ada new challenge nih. Aku terdiagnosis HNP L5S1 di Maret 2025, persis setelah hari Essential Day yang di Sumarekon. Lalu saat itu kondisi level sakitnya itu udah cukup parah, yang ternyata selama ini tidak aku sadari. Sampai akhirnya harus menjalani prosedur operasi dan aku harus menjalani fisioterapi selama 3 bulan setelah operasi. Jujur di situ mental down banget. Masih muda tapi kok udah kena HNP sih. HNP itu syaraf kejepit ya teman-teman ya. Syaraf kejepit di L5 lumbar 5 S1 itu kena ke saraf kaki kiri. Jadi aku nggak bisa jalan, nggak bisa buang air besar atau buang air kecil. Aku cuma bisa tiduran. Nah, di situ aku juga berhenti bekerja, stop working,
stop workout, nggak bisa olahraga juga, nggak bisa main bonfit lagi sampai sekarang. Ya, many changes in my life lah, banyak perubahan hidup lah. Nggak bisa gendong anak terutama. Wah, pada saat itu apa ya, kayak lagi dikasih ujian lah gitu. Sampai akhirnya aku kesempatan ketemu sama Dokter Lin, aku cerita dan beliau ngasih special gift formula, namanya Formula X. Jadi dia bilang kayak gitu. Intinya adalah sebenarnya itu adalah racikannya beliau yang masih dikembangkan out of the box ya. Racikannya beliau masih dikembangkan yang mungkin akan dikeluarkan cuma nggak tahu kapan. Tapi aku disuruh jadi uji cobanya dia. Aku dikasih sampel dan aku harus gunain dan saat itu juga aku ngasih laporan per 1 minggu atau 2 minggu ke beliau melalui chat WA apa yang aku rasain gitu. Karena ini menyangkut recovery tubuh aku saat itu dan Dokter Lin tuh baik banget. Kalau nanti Dokter Lin ke Indonesia lagi guys, aku saranin ikutan sih kelasnya beliau karena begitu baiknya beliau sampai mau ngebuka segala rahasia bahkan ngasih secara cuma-cuma gitu ya. Nah, jadi setelah HNP Journey dan operasinya itu, definisi arti sehat aku tuh berubah lagi. Di sini aku merasa harus bersyukur gitu ya. Aku masih memiliki tubuh yang utuh. Jadi aku mengizinkan tubuh, aku memberikan izin ke tubuhku tuh untuk hidup dalam artian eh, ketika ada sesuatu yang mau aku raih, aku tidak terlalu memaksakannya lagi gitu. Mem- apa ya? Menjadi hidup dan happy aja tuh kayak udah ngerasa cukup gitu. Apalagi menjadi ibu dan masih bisa aktif. Dan aku dengan mengkonsumsi black ginger ini nih sampai sekarang ya, jadi 2024 sampai sekarang sampai hari ini, itu ngebantu aku untuk body weight management. Karena setelah operasi HNP, itu nggak boleh lagi overweight atau obesitas. Bantalan bantalan di punggung aku itu udah menipis karena kan dipotong. Jadi harus jaga berat badan, harus jaga aktivitas, tidak boleh yang terlalu over lagi, supaya dia tidak menekan si bantalan yang sudah ada. Nah, si Black Ginger ini ngebantu aku untuk weight manajemennya sampai sekarang. Mengontrol supaya si lemak-lemak itu tuh ya sesuai dengan penjelasan Kalisa ya kemarin, menjaga supaya lemak-lemaknya tuh terarah lah, nggak menumpuk gitu. Selain itu juga si black ginger ini bagus loh untuk vitalitas tubuh dan 2 kali medical check up tuh aku dinyatakan sehat. Terakhir bulan Juni aku medical check up lagi dan aku alhamdulillah sehat. BB-ku stabil walaupun naik tapi tidak obesitas. Ini masih dalam range aman dengan kondisi aku yang HNP. Aku masih bisa aktivitas, aku sekarang lebih aktif untuk berenang dan black ginger ini nih memberikan apa ya, secara nggak sadar kayak energiku tuh jadi naik juga karena vitalitas itu ya. Terus menahan rasa lapar. Aku sih ngerasa gitu ya, menahan rasa lapar. Dan mau nggak mau jadinya visceral fatnya juga pun jadi terkontrol. Jadi udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun aku konsumsi si Black Ginger PMF ini yang dari dulu masih beli Singapura tuh 2025 aku sampai beli stok banyak. Seingat aku 3 sampai 6 botol. Jadi stok stok botol Singapura aku masih ada. Nah, akhirnya fat loss was the beginning. A healthier life become the real result. Maksud aku adalah pada saat aku menceritakan POV ku dulu ya, pada saat aku mau menurunkan berat badan, aku berusaha untuk tidak mematokkan kepada angka, tidak mematokkan kepada timbangan, tapi mencoba untuk mindset menjadi lebih sehat dulu, yang ternyata angka itu akan mengikuti. Pada akhirnya ketika kejadian kayak amit-amit gitu ya, maka hidup hidup yang sehat itu tuh sebenarnya benar-benar menjadi hasil yang sesungguhnya. Jadi
Mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang ya, menurunkan berat badan, mindsetnya bisa kita ubah dulu untuk lebih mindful, menjaga pola makan, untuk menjadi lebih sehat, tubuh yang bugar, pencernaan lancar, itu juga suatu berkah yang nantinya angka akan mengikuti. Semoga teman-teman juga berhasil ya. Dan sekian testimoni dari aku, Kalisa, dan teman-teman. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Kakak Rahma. Thank you banget testimoninya. Gimana menurut kamu teman-teman semuanya tentang testimoni Kakak Rahma? Boleh di stop share dulu Kakak Rahma? Oke. Baik, terima kasih untuk testimoninya. Untuk saya, waktu kemarin ngobrol waktu kita lagi persiapan untuk testimoni ini, saya sih terkagum-kagum ya sama hasilnya ya, karena di saya sendiri pun ternyata bukan hanya berat badan yang penting gitu setelah beberapa lama melakukan BMR, ternyata yang lebih penting lagi adalah visceral fat yang memang berbahaya banget untuk kesehatan kita, kemudian lemak, otot meningkat itu bagus teman-teman. Jadi kalau kamu naik berat badan, kamu harus tahu yang naik itu apa. Dan kalau kamu turun berat badan, ternyata yang turun cuma air, itu juga kamu harus hati-hati. Karena kalau turun berat badan, kayak kayak Kakak Rahma nih, kayak kayak sekarang saya susah loh turun berat badan ya. Kenapa? Setiap kali saya nimbang, ototnya naik terus. Gimana berat badan mau turun gitu ya? Jadi otot walaupun lemaknya turun, tapi ototnya naik, sehingga secara keseluruhan akan sangat susah sekali. Bukan susah, maksudnya penurunan berat badannya pelan-pelan karena yang turun itu lemak, tapi ototnya naik. Jadi secara keseluruhan Betul. Itu berat yang aku badan. alami kemarin juga. Iya, tapi kalau Beratnya segitu-segitu aja. beratnya Oh, kok ternyata agak. otot gue gantian sama lemaknya gitu. Iya, betul. Udah gitu lemaknya yang paling penting itu yang tadi visceral fatnya. Begitu itu turun, wow, itu luar biasa pencapaiannya karena itu yang sangat berbahaya menutupi organ-organ di Betul. sekitaran perut kita. Dan di situ ada hati, ada pankreas, ada banyak organ pencernaan kita yang kalau ketutup lemak itu akibatnya mereka tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, Kakak Rahma mau tanya dong dari Bu Mai. Boleh dijelaskan lebih detail nggak hubungan antara HNP, tadi saraf kejepit kamu, dengan berat badan? Kenapa Oke. HNP eh, sangat riskan apabila ketika seorang penderita HNP memiliki berat badan berlebih, kenapa itu jadi riskan untuk pasien HNP ini? Oke. Aku akan jelasin sesuai penjelasan dari dokter ortopedi ya. Mm-mm. Karena pada saat aku kena diagnosis itu, dokter pun juga bingung. Aku kenapa bisa kena HNP padahal pada saat itu berat badan aku lagi bagus. Terus dia bilang, karena kalau obesitas atau berat badan yang berlebih ditambah itu otomatis orang nggak tidak menjaga kekuatan otot punggung. Itulah Hmm. yang berbahaya. Ke tubuh itu mempunyai kayak toleransi untuk bisa mengangkat beban di dalamnya sendiri. Nah, kalau dia berat badannya berlebih, itu sangat resiko untuk terkena nyeri sendi salah satunya atau HNP, syaraf kejepit, itu menjadi resikonya juga lebih besar. Di samping kalau ada kecelakaan atau ada sesuatu trigger lainnya, tapi berat badan itu juga menjadi faktor penting, makanya kemarin tuh pada saat aku dicek, dokter bingung, kok BB ibu bagus ya, tapi kenapa bisa terjadi ya? Kalau aku sih ada lain cerita kenapa bisa terjadi HNP. Tapi setelah aku recovery, itu dokter bener-bener yang sampein ibu jaga berat badan ya, jangan naik lagi. Kita tahu ibu nggak bisa olahraga kayak dulu lagi, tapi jaga berat badannya jangan sampai obesitas lagi. Dan kalau misalkan teman-teman mau untuk mencoba menguatkan otot punggung, itu salah satunya adalah gelantungan, dead hang. Dead hang, latihan aja dead hang itu untuk menjaga si tulang punggung kita untuk bisa tetap lurus dan menjaga kekuatan otot atas. Karena otot atas itu yang membantu untuk supaya badan kita nggak letoy kayak gini lah. Oke. Nah, iya, betul. Oh, Mudah-mudahan itu membantu terjawab ya. mudah-mudahan terbantu terjawab lah, Bu Mai. Oke, sudah Aisy. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kah?
Karena Kakak Rahma bekerja, jadi itu kenapa kita mengambil waktu jam 12 siang ketika istirahat makan siang. Jadi tadi saya bilang, kakak, gue udah buka ya linknya. Tunggu bentar, gue masih makan siang. Karena abis ini kan dia udah gak bisa makan siang lagi kan. Apakah masih ada yang mau bertanya kepada Kakak Rama? Jadi yang waktu beliau cerita yang saya juga salah satu hal yang kagum adalah HNP menyebabkan Kakak Rama tidak bisa berolahraga seperti, bukan nggak bisa berolahraga ya, maksudnya tidak Nggak olahraganya bisa tidak lagi aktif intens kayak dulu. Iya, dulu, tidak betul. seaktif dulu. Tapi Black Ginger PMF digabung dengan Ning Syaret yang bisa membantu metabolisme tubuh kamu menjadi benar, itu membuat vitalitas tubuh kamu tuh benar. Akhirnya berat badan kamu bisa terjaga. Tetap olahraga nggak Betul. Kakak Rahma? Olahraga saat ini cuma berenang, seminggu dua Ah tuh, kali. udah ditanya. Belum ditanya, aku udah nanya. Kakak Rahma olahraganya apa sekarang? Berenang. Dan berenangnya aku minimal 200 sampai 500 meter sekali berenang. Mm-mm. Jadi kayak untuk untuk penderita tulang punggung sangat disarankan berenangnya pakai kaki katak tapi yang pendek. Oh, Itu untuk memudahkan pergerakan dari betis, paha sampai punggung supaya nggak terlalu effort ya. ya. Jadi nggak terlalu effort, tapi tetap ada apa ya olahraga yang menggerakkan otot-otot di belakang kita Iya. gitu ya. Oke, Hmm. Kakak Rahma, ada satu pertanyaan lagi. Mungkin tadi Kakak Alin tidak ikut dari awal. Cara konsumsi black gingernya ya Kakak Alin. Silakan Kakak Rahma, boleh Iya, diulang nggak apa-apa ya teman-teman yang lain nggak juga apa-apa. mungkin mau denger. Kalau dulu aku konsumsi black gingernya itu tiap pagi menjadi sarapannya aku. Black gingernya 2 butir ditambah 1 saset ningsia. Itu bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang tuh 2 butir tiap pagi. Nah, kalau teman-teman mau konsumsi siang atau malam sih nggak masalah juga ya. Karena kemarin Dokter Wu tidak tidak menjelaskan atau mempatenkan tiap waktunya kapan gitu. Cuma aku sampai saat ini aku tiap pagi sih 2 butir. Dan oh ya tuh ada yang ngechat juga. Aku makannya sebelum makan. Jadi kayak pagi-pagi banget gitu. Kayak minum air putih. Apa ya? Aku jarang jarang sarapan sih sebenarnya. Jadi itu kayak jadi sarapan aku gitu. Mm. Jadi memang Black Ginger PMF ini di dalam penelitian yang dilaksanakan Dr. Lin adalah itu kok penelitian-penelitian yang terjadi itu diminumnya malam berbarengan dengan makan di saat makan malam gitu ya. Nah, tapi ternyata Dr. Lin Dr. Wu maafkan. Tapi Iya ternyata setelah betul. saya tanya dibarengin dengan makan atau sesudah makan juga boleh. Sebelum makan kalau perut yang tidak sensitif juga boleh di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari boleh, tapi memang penelitiannya memang di malam hari. Terus Kakak Siti, black gingernya tiap malam 2 butir, bolak-balik ke toilet apa itu normal? Mungkin yang bikin bolak-baliknya adalah kita cari yang lain dulu ya Kak, makanan yang dikonsumsi apa. Lalu kalau memang ini di awal-awal terjadinya, bisa jadi ini memang sedang membuang racun-racun dalam tubuhnya, bisa jadi ini memang hanya di awal aja. Perhatikan ya Kak Siti, setelah berapa lama apakah menjadi membaik atau tidak. Nanti diperhatikan kembali ya. Kakak Priyanti bertanya kepada Kakak Rahma, sudah nggak CrossFit lagi atau nggak Pound Fit lagi Kakak Rahma? Enggak. Stick ponfitnya aku simpen di lemari. Karena HNP-nya ya betul sekali. Tapi masih bisa menjaga berat badan dengan stabil itu luar Iya, biasa sih Kak. Itu yang aku kagum iya, kemarin waktu cerita-cerita sama kamu. Dan aku kagum banget, hah? Itu beneran visceral fat-nya turun sampai 3 poin iya, dalam waktu yang lumayan lumayan singkat. Itu singkat loh. betul. Karena visceral Mm-mm. fat itu susah banget loh turunnya loh. Susah banget. Itu lemak paling jahat, jahat ya menurut aku ya. Dan dia bukan di bawah kulit soalnya dia di dalam. Iya, Makanya itu dia susah. nempel. Bener. Makanya itu nggak mudah. Tapi si lemak jahat ini bisa berhasil turun 3 poin. Itu Mm, oke banget Kakak Rahmat. Thank yes. you. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini karena Kakak Rama harus kembali bekerja. Sebelum saya akan tutup, boleh sampaikan bagaimana menurut pendapat kamu cerita Kakak Rahma. Jadi Kakak Rahma juga bisa tahu seperti apa sih testimonialnya pada siang hari ini. Saya juga bisa mengerti testimonial seperti apa yang mungkin works untuk kita-kita di sini. Boleh ditulis di kolom chatnya Bu Mai, Kakak Lidiana, Kakak Priyanti. Terima kasih untuk reactionnya. Ada yang mau mungkin tulis di kolom chatnya menurut kamu seperti apa menginspirasi. Terima kasih Kakak Risca. Kece ya buat share ke orang yang kenal dan butuh. Bu Mai, thank you. Kakak Alba, thank you. Thank you juga Kakak Aris dan Kakak Siti. Dapat insight ya. Sehat terus tuh Kakak Rama.
Iya, amin. Sehat juga semuanya yang lagi berjuang nurunin berat badan. Semoga tercapai goals tujuannya ya. Terus jangan cepet mental down karena emang semua jalan itu nggak ada yang mudah dan semuanya tuh ada prosesnya. Jadi semangat terus aja konsisten. Setuju, semua ada prosesnya dan jalannya Hmm, nggak selalu mulus. Kita kan nggak hmm. di jalan tol ya, jalan tol aja kan Iya, yang ada yang berliku-likunya, ada yang apa namanya bolong-bolongnya. Gimana iya. hidup kita dengan perjalanan weight management. Yang penting jangan berhenti ya teman-teman. Yang penting diteruskan ya. Dan yang penting kamu tetap bersemangat gitu. Pokoknya di tengah jalan naik turun tuh biasa kok. Tapi kalau kamu lebih teliti lagi yang turun adalah lemaknya, yang naik adalah ototnya. Wajar kalau berat badannya penurunannya perlahan. Yang penting lemak visceralnya dan lemaknya pada turun semua gitu ya. Hayo, 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 semangat, semangat, semangat hidup sehat ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya untuk siang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saya Clarissa. tutup dulu Kakak Rahma, ada Iya, pesan-pesan lagi? enggak udah cukup itu aja. Nah, baiklah, Bu Mai, sesekali minum milk tea boleh kok sesekali. Boleh Jangan dong, boleh. terlalu ini juga ya Kakak Rahma ya penderitaan Betul. penderitaan membuat tubuh kamu yang pintar ini akan menjadi craving gitu. Iya, betul. Buat Bu Sui kemarin Kakak Sultan kemarin sempat diceritakan oleh Dokter Wu berhati-hati ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya. Karena itu sudah karena belum diteliti maksudnya Dokter Wu itu beliau belum pernah Black Ginger PMF ini kepada ibu sui dan ibu hamil. Karena belum ada penelitiannya, maka lebih baik berhati-hati. Maksudnya begitu ya Kakak Sultan ya. Baiklah semuanya, selamat berjuang untuk teman-teman. Hidup sehat, dan hidup sehat untuk diri kamu dan untuk keluarga kamu juga. Dadah, sampai ketemu di training-training berikutnya. Thank you Kakak Rama, Thank you bye! semuanya.